Kita akan belajar bersama-sama di dalam Filipi 3. Mari buka Alkitab. Yang bawa Alkitab, yang bawa HP, silakan buka. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Nah, ini kan ayatnya agak panjang, dibaca bergantian ya. Nanti yang kaum pria ayat yang genap, yang wanita ayat yang ganjil ya. Pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal dia. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal dia, aku lebih lagi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini, aku telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sama-sama. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita belajar mengenai pengenalannya akan membawa kepada paradigma baru. Kalau tema pada tahun ini dari Gembala Pusat Bapak Rohani kita, Bapak Niko, yaitu bagaimana kita akan masuk pada satu tahun paradigma yang baru. Nah, beberapa waktu yang lalu juga Bapak Gembala juga telah memberikan satu penjelasan kalau paradigma itu yaitu model atau cara pandang yang baru. Ya kan menurut kamus, model atau cara pandang yang baru untuk memecahkan suatu masalah. Dan bahkan Bapak Gembala pembina kita, juga Pak Niko, juga menjelaskan ada 6 poin ya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu. Nah, yang menjadikan satu persoalan, kadangkala kita tidak siap. Ya. Kita tidak dapat meresponi akan segala perubahan. Dunia memang berubah. Keadaan di luar memang berubah. Kita kadang-kala dituntut harus mengikuti perubahan itu. Nah, di dalam kehidupan kita mengikuti perubahan,
itu memiliki dua sisi. Ada mengikuti perubahan secara negatif, ataupun mengikuti perubahan secara positif. Nah, kita akan belajar bagaimana faktor dari dalam yang mengikuti perubahan sehingga kita bisa tetap eksis dan bahkan semakin bersemangat dan kita mencapai pada suatu tujuan. Yaitu lewat pengenalannya. Yaitu lewat pengenalan kepada Tuhan. Nah, dalam Filipi 3 ini kita tahu Paulus sendiri sedang ada di dalam penjara ketika dia menulis surat ini. Ya, ketika dia sedang menulis surat ini, dia ada dalam penjara. Nah, keadaan kondisi yang tidak mengenakan itu bukan berarti Paulus jadi sedih. Sehingga mengapa dalam tema dari Filipi dikatakan bersukacitalah. Bahkan kalau kita lihat bentuk teologis daripada Rasul Paulus, luar biasa. Rasul yang memiliki bentuk teologi, pemaparan teologi yang luar biasa, Paulus. Bahkan ketika baca ayat ini adalah bentuk pemaparan teologi dari Rasul Paulus yang tidak ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Rasul Paulus menyatakan bahwa pengenalan itu akan membawa kepada bentuk paradigma yang baru. Nah, kita akan melihat bagaimana dalam pengenalan kepadanya itu akan membawa apa saja. Yang pertama, dalam pengenalan itu akan membawa bentuk tindakan atau perilaku yang benar. Bagian yang pertama. Dalam pengenalan akan membentuk tindakan atau perilaku yang benar. Kalau ayat 3 dikatakan, karena kitalah orang-orang yang bersunat, orang yang beribadah oleh Roh Allah, dan itu ayatnya enggak jelas, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita tahu bahwa ayat sebelumnya itu pandangan Paulus bagaimana dia mengkritik akan golongan Yudaisme. Yaitu golongan-golongan orang moderat, golongan-golongan orang konservatif yang memegang akan hukum Musa. Tetapi ketika dia memegang hukum Musa, dia melanggar sendiri. Makanya dikatakan ayat sebelumnya ada istilah penyunat-penyunat palsu. Istilah penyunat palsu itu istilah dipakai menyebut kepada orang Yudaisme. Kenapa? Orang-orang ini hanya melakukan liturgi, hanya melakukan faktor keagamaan, hanya melakukan apa yang dituntut agama, tapi tidak didukung oleh perilaku yang benar. Sehingga apa? Mereka memotong. Ingat persembahan daripada anak Imam Eli, salah satu contoh. Bagaimana anak Imam Eli dikatakan jahat? Kenapa? Dia mengambil. Orang-orang Yudaisme pun sama. Mereka mencari dengan jabatannya untuk mengharamkan apapun yang didapat. Ada lewat pajak. Mereka memotong pajak. Mereka mempergunakan jabatan untuk pajak. Sekali lagi, sehingga Paulus katakan, mereka itu penyunat-penyunat palsu. Dan dikatakan ayat yang ketiga, orang yang ada dalam pengenalannya. Orang itu adalah orang-orang yang bersunat. Maksudnya, bukan bersunat secara jasmani, tetapi bersunat secara rohani. Bersunat secara rohani itu apa? Artinya bertobat. Bertobat itu apa? Ya kalau asal mulanya hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Itu bertobat. Bukan hidup dalam dosa,
Miringnya cuma sedikit. Belum bertobat. Karena bertobat apa? Berbalik dari dosa kepada kebenaran. Itu bertobat. Terus kedua, tindakan apa? Perilaku dari orang benar. Orang yang beribadah oleh Roh Allah. Mengapa dikatakan beribadah oleh Roh Allah? Nah, saya sangat tertarik bahwa orang percaya itu telah didiami oleh Roh Kudus. Setuju? Nah, oleh Roh Kuduslah yang membuat sebenarnya. Oleh Roh Kuduslah yang membuat kita ini bisa berhubungan dengan Allah. Saat percaya, kita terima Roh Kudus. Oleh Roh Kuduslah kita bisa berhubungan dengan Allah. Contoh pernyataan daripada Paulus. Roma 8. Coba dibuka. Roma 8 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dikatakan Roh itu membantu. Roh itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Roh itu yang membawa kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Makanya tindakan yang kedua dikatakan kembali ayat yang ketiga tadi. Orang yang memiliki pengenalan, itu orang itu akan berdoa oleh Roh Allah. Nah, selanjutnya, secara cepat. Dikatakan ayat yang ketiga. Bermegah dalam Kristus Yesus. Saya juga sedikit tertarik. Saya tertarik ketika saya membaca pernyataan Paulus tentang bermegah. Paulus itu menulis kata bermegah itu banyak loh sebenarnya kalau kita selidiki. Itu dikatakan saya ketika baca suatu referensi, kurang lebih ada 30 pernyataan. Ada 30 pernyataan yang menyatakan bahwa Paulus itu bermegah. Arti bermegah adalah bangga. Paulus itu bangga memiliki Yesus. Dan kalau kita lihat pada bagian-bagian di bawahnya, kita akan tahu bagaimana sikap Paulus ketika dia memiliki Yesus. Makanya kalau kita lihat nanti di bawahnya, itu ada satu pernyataan yang mengatakan, aku itu untung, ya kan? Suatu keuntungan bagiku. Karena saat aku mengenal Yesus. Itu dari apa? Dari karena dia mengerti. Nah kalau kita lihat sebenarnya, saya sangat tertarik ketika melihat satu bentuk proses daripada pengenalan Paulus. Ya kan, kita tahu proses pengenalan Paulus itu dalam Kisah Rasul 9, ya kan? Ayat 1 sampai 12, ayat 1 sampai 22, ayat 1 sampai 19 kalau enggak salah kurang lebih. Itu dikatakan Paulus bertobat, ya kan? Bagaimana dia berkobar-kobar. Betul? Dia berkobar-kobar, aku ini mau menyiksa. Aku mau menangkap, dia minta surat kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agama untuk supaya bisa menangkap. Nah, kemudian dia berapi-api, dia ingin menangkap. Ketika pertemuan di dalam perjalanan menuju Damsyik dikatakan singkat cerita, dia jadi buta. Dia tidak bisa melihat. Dan proses berjalan sampai ketemu Ananias disuruh, coba temui si Paulus. Ananias takut tuh, Tuhan, orang itu jahat loh Tuhan. Temu dia, karena dia itu alat. Singkat cerita, dalam kisah Rasul 9, itu luar biasa. Kalau kita lihat, Saulus kemudian dia jadi bertobat. Ya, ketika dia bertobat, coba dibuka. Ketika dia bertobat, di situ ada ayat yang ketika saya baca
kemarin itu saya begitu tertarik. Adanya satu perubahan yang luar biasa. Yaitu ayat yang ke-19b. Itu setelah bertobat ya. Kemudian dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Setelah disembuhkan, dia tinggal bersama dengan murid-murid. Kemudian dikatakan apa? Ayat yang ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Adanya satu perubahan yang radikal. Bahkan dikatakan lebih jauh. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. 3 hari yang lalu dia mengatakan pengikut Yesus tangkap, siksa, tangkap, siksa. 3 hari kemudian dia mengatakan pengikut Yesus. Dan dia menjadi pengikut Yesus. Dikatakan apa? Yesus adalah Juru Selamat. Dan lebih jauh, semua orang yang mendengar hal itu menjadi heran dan berkata, bukankah dia yang ada di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus itu? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita melihat adanya satu perubahan yang besar. Adanya satu perubahan yang besar saat ada perjumpaan dengan Yesus. Makanya sekali lagi, sering sekali saya katakan, kekristenan itu bukan masalah agama. Sangat salah besar kalau kita ada di gereja ini, kita sedang beribadah. Konsepnya kita apa? Kita kan orang Kristen untuk beribadah. Karena kewajiban kalau enggak ke gereja. Nanti ditanyai pendeta, nanti ditanyai Om Hendro, nanti ditanyai majelis. Sangat salah besar. Kalau kita ada di tempat ini oleh karena kita agama Kristen. Karena yang menggerakkan kita ada di tempat ini. Harusnya kasih Kristus yang ada dalam pribadimu. Harusnya kasih Kristus yang menggerakkan. Bahwa engkau dan saya menerima kasih itu. Itu yang menggerakkan. Sebagaimana Paulus ini. Seorang yang mengalami pengalaman pribadi enggak takut. Jangankan cuma hanya sekedar COVID. Ya kan? Ada harga yang harus dibayar. Paulus jadi orang buronan. Ya kan? Paulus akan siap dibunuh. Oleh karena apa? Pengenalan kepada Yesus. Tetapi sekali lagi, itulah arti pengenalan. Kalau cuma flu-flu aja sedikit, sudah gak ke gereja. Apakah itu arti pengenalan? Kalau cuma jalannya dengklang-dengklang sedikit, Pak Pendeta, aku gak ke gereja. Kenapa? Kakiku pincang. Cuma pincang sedikit aja menghalangi kita ke gereja. Iya kan? Jujur saya sendiri, 2 hari yang lalu, nggak ada angin, saya ini flu berat. Hari Jumat pagi, bangun tidur, habis doa, langsung jebres. Dan jebres-jebresnya itu nggak tanggung-tanggung. Sudah langsung maaf kata, keluar ingus, meler. Waduh. Kalau angkat-angkatan tahu ya, pusingnya itu enggak karu-karuan. Seharian itu saya betul jujur aja saya enggak karu-karuan. Saya doa, saya berangkat memakai masker. Karena kalau ke gereja
Enggak pakai masker, apalagi lagi sakit, aduh sangat bahaya, ya kan? Nah, saya ngomong sama Pak Gembala, saya sebenarnya flu berat waktu itu. Loh terus gimana, siap? Ya siap saja, masa masalah flu menjadi penghalang, ya kan? Sekali lagi, semua sesuatu itu tergantung daripada pengenalan sebenarnya. Saat pengenalanmu benar di mata Allah, engkau akan berani untuk melakukan sesuatu. Secara cepat saja. Yang kedua, bukan hanya melakukan suatu tindakan, tapi ada satu perubahan dalam pola pikir. Yang kedua, ada sesuatu perubahan dalam pola pikir yang dinyatakan lewat Paulus. Kalau kita lihat pola pikir apa saja. Nah, cara pikir pertama itu Paulus ingin menunjukkan cara pikir keagamaan semua itu sebenarnya lalu. Yaitu apa? Dia mengatakan ayat yang mulai ayat keempat. Dia ayat yang keempat. Coba dilihat. Atau ayat yang keenam. Maaf, ini saya copot karena saya jujur aja mata saya ini apa? Sudah untuk baca dekat agak sulit. Nah, ayat yang ke-5. Disunat pada hari ke-8. Yang pertama, Paulus menyatakan karena kalau orang Ibrani itu memiliki satu keyakinan, itu sunat itu pada hari ke-8. Tidak seperti golongan campuran Ibrani dan golongan Mesir. Tahu ya? Golongan Ismail. Dikatakan itu golongan Ismail. Itu disunat pada umur 13 tahun. Karena sudah campur. Nah, yang ditulis oleh Paulus disunat pada hari ke-8 menunjukkan secara lahiriah dia mengikuti Ibrani asli. Dari suku Benyamin. Dia itu keturunan daripada suku Benyamin, itu adalah suku yang merasa bangga karena raja pertama Saul itu dari Benyamin. Paham ya? Jadi itu merupakan satu kebanggaan. Aku ini dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Seperti yang pertama. Aku ini bukan orang Ibrani campuran, tapi asli deh. Kemudian terhadap pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Aku ini termasuk golongan yang moderat. Aku golongan yang betul garis keras. Yang memegang, sehingga dikatakan ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercela. Istilah tidak bercela ini dipakai sama seperti persembahan korban yang tidak bercela. Dalam bahasa aslinya. Maksudnya apa? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Paulus menurut pandangan keagamawian, dia itu super. Sebagai seorang penganut agama keyakinan secara lahiriah, dia orang yang paling luar biasa. Tetapi sekali lagi, apa pernyataan? Bentuk pola pikir apa yang berubah daripada Paulus? Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau dulu yang keagamawian ini untung. Secara pandangan itu untung. Tapi Paulus mengatakan itu rugi. Saat pengenalanku kepada Yesus. Inilah titik tolak bentuk paradigma yang baru.
Sekali lagi, ayat ini adalah titik tolak bentuk paradigma yang baru. Sesuatu yang dulu untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bentuk kuanggap itu diulang dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, itu 3 kali. Itu bentuk seperti bentuk orang yang rugi dalam bisnis. Pemakaian kata itu bentuk yang seperti rugi, bentuk bisnis. Kuanggap rugi. Bahkan dikatakan ayat yang ke-8, dulu itu semuanya ayat yang ke-8 dikatakan, oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Istilah sampah, kalau dilihat dari bahasa asli, skibalon, itu menunjuk kepada, maaf kata, kotoran. Menunjuk secara harfiah secara kotoran. Tetapi ketika diselidiki lagi kepada bentuk dasar kata, karena bentuk bahasa Yunani itu juga ada bentuk kata dasarnya. Nah, ketika dilihat dari bentuk kata dasarnya, itu eskunas, itu artinya dilemparkan ke anjing yang memiliki arti tidak ada artinya. Jadi pandangan daripada Paulus mengatakan, itu loh yang semua yang aku banggakan dulu. Hari ke-8 suku Benyamin, orang Ibrani, kemudian aku orang fasik, aku penganiaya jemaat, pokoknya semua tetet semua. Itu dikatakan tidak berarti dan kuanggap sebagai sampah. Maaf kata itu tuh kuanggap sebagai kotoran. Kuanggap itu seperti aku buang kepada anjing. Itu sangat menunjukkan bagaimana pengenalan Kristus itu mulia. Ketika saya juga membaca akan pernyataan terjemahan lain, ayat yang ke-8 itu tadi, terjemahan lain itu ada yang mengatakan demikian. Karena keuntungan tertinggi dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Ada juga terjemahan lain, TEV, yang mengatakan bahwa karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Jadi menunjuk bahwa sangat luar biasa seseorang ketika dia mengenal kepada Yesus. Makanya sangat disayangkan sekali lagi kalau kehidupan kita cuma memandang sekali lagi. Cara pandang kita cuma cara pandang bahwa kita yang mengenal Yesus itu seperti mengenal seperti sosok-sosok yang biasa-biasa saja. Itu sangat-sangat sekali lagi sangat salah. Karena apa? Kalau kita dilihat, makanya di dalam secara cepat dalam ayat yang ke-10, ia mengatakan, yang kugendaki ialah mengenal dia. Kata mengenal dia, yang kugendaki ialah mengenal dia. Nah, dari kata itu, kalau kita lihat dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, itu dikatakan artinya ginosko. Yaitu mengerti, mengetahui, merasa, mengenal. Nah, arti itu memiliki arti yang lebih dalam. Maaf kata, arti mengenal itu memiliki arti persetubuhan. Sama dengan bahasa, kalau kita ingat, sama seperti bahasa Ibrani. Kalau mungkin kita ingat bahasa Ibrani, kata mengenal itu sama. Kata yang dipakai itu yada. Pernah dengar ya? Kata yada dipakai itu arti mengenal, yaitu arti yang sedalam mungkin, yaitu arti persetubuhan. Itu referensinya ayat Kejadian 4 ayat yang ke-1, kata yada. Jadi bagi pasang suami istri mengerti arti mengenal. Paham ya? Tidak ada yang tersembunyi.
Makanya kalau kita lihat, mengapa asalnya tuh suami istri itu rupanya beda. Ya kan? Suami istri asalnya itu beda. Tetapi lama-kelamaan bisa apa? Bisa mirip, betul ya? Bisa mirip. Itu arti mengenal. Jadi mengenal itu tahu itu bukan hanya sekedar cuma aku ini kenal Pak Jokowi. Cuma tahu di TV, oh Pak Jokowi. Mengenal Yesus bukan yang dimaksud pengenalan itu. Tetapi pengenalan yang dalam. Pengenalan yang lebih jauh itu yang bagaimana lagi? Ayat yang ke-10 jelaskan lagi. Yang ku hendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kata kuasa yang dipakai adalah kata dunamus. Yaitu kekuatan atau kuasa yang mampu. Kalau dalam istilah umum kita ngerti dinamit. Memiliki hulu ledak. Itu dipakai kata kuasa di situ. Kita mengerti kuasa yang menyertai di dalam kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya juga tertarik sempat saya melihat dalam persekutuan ini dalam arti bahasa Yunani koinonia, yaitu memang bisa dikatakan persekutuan atau bisa juga memiliki arti partisipasi. Artinya ikut di dalamnya. Maksudnya persekutuan dalam penderitaannya. Artinya apa? Kita ikut ada di dalam penderitaan Kristus. Makanya kekristenan yang benar bukan hanya berbicara berkat. Tetapi bagaimana pengenalan kita sampai kepada mengenal akan kuasa kebangkitan, mengenal akan persekutuan dalam penderitaannya, ikut dalam penderitaannya. Sehingga kita dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Memiliki arti bahwa orang yang mengenal dia siap menderita. Karena dikatakan serupa dengan dia dalam kematian. Sampai pada kematian daging. Makanya Yesus mengatakan, jika ada orang yang mau mengikut aku, orang itu harus pikul salib. Kekristenan jika tanpa adanya pikul salib, itu belum namanya pengenalan. Kalau kehidupan kita belum ada pikul salib dalam mengingatkan kita kepada Tuhan. Saya masih mempertanyakan bagaimana pengenalan kepada dia. Kalau pelayanan di kota enak. Yang Pak Mius pernah tajak ke tempatnya Rinto itu, sekarang lebih parah lagi. Sudah nggak bisa naik sepeda motor. Katanya, kalau mau menuju cuma jaraknya 6 kilo, tapi jalan. Kalau hujan, ketemunya buaya. Sampai ada hamba Tuhannya suruh melayani. Hujan, aduh, aku angkat tangan. Kenapa? Tahu ada buaya. Malam-malam ketika pelayanan. Setrikat ya. Babi muter. Waduh. Karena di sana babi itu seperti ayam. Orang satu keluarga itu bisa punya babi itu ada yang punya 10, 15 aset. Nah, tapi kalau kita ngelihat ya madem, iya kalau babinya yang babi apa? Loh seperti diumbar, babinya itu diumbar, gede segini itu. Lah kalau malam-malam di situ belum ada listrik. Listrik dinyalakan itu pakai genset itu jam 5:30 ya. Sampai jam 9, setengah 10. Selanjutnya sampai besok malam kudus. Itu suasananya. Makanya ketika malam, untung waktu itu katanya sudah dibikin pastori.
Jadi kita tidur di pastori. Jadi ketika mau kamar mandi, masih kepenak. Kamar mandinya ke dalam. Katanya dulu kalau mau ke kamar mandi, kalau mandi harus nyemplung kali. Ya kan? Nah, kalau dilihat itu semua. Tapi sekali lagi, itulah nilai pengenalan. Kalau cuma dicemooh, sudah mundur. Tersinggung, sudah mundur. Ibu, bapak, saudara semua, pertanyakanlah pengenalanmu. Cuma ada gesekan aja di gereja, mundur. Pertanyakan pengenalanmu kepada Tuhan. Cuma sakit dikit-dikit aja. Om, aku gak bisa berangkat. Manja. Karena apa? Sekali lagi. Pengenalan itu harus pikul salib. Pengenalan itu harus mau menderita. Dan itulah yang Allah kehendaki. Sehingga secara cepat yang ketiga. Di dalam pengenalan ada tujuan fokus yang dipilih. Ayat yang ke punya tujuan hidup yang sebenarnya. Bagian yang ketiga. Bagian yang pertama, dalam pengenalan ada tindakan perilaku yang benar. Di dalam pengenalan ada perubahan pola pikir. Di dalam pengenalan juga punya satu tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya itu kalau kita lihat pada ayat selanjutnya. Dan kalau kita lihat yang jelas itu ayat yang ke-13 dan 14 sebenarnya. Ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi hal ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tujuan hidup jelas. Masuk dalam perlombaan, berlari-lari. Mengarahkan pada satu pandangan. Tujuan di dalam ayat yang ke-14, itu dalam bahasa Yunani skopos, itu memiliki akar kata skopeo, yaitu memiliki arti memandang kepada. Itu memang dilukiskan sebagai seorang pelari. Sekali lagi, skopos ini dilukiskan sebagai seorang pelari. Apa jadinya kalau ada pengalihan pandangan? Kalau ada pengalihan pandangan, itu akan berakibat fatal. Pelari tidak akan sampai kepada garis finish. Pelari akan menjadi pelari yang kalah. Kalau dia melakukan pengalihan daripada pandangan. Kita sedang masuk pada satu perlombaan. Kita sedang ada dalam suatu perlombaan untuk mencapai suatu tujuan. Sekali lagi, tujuan yang kita tempuh, yang kita cari, kita memperoleh hadiah. Hadiah ini akan menyertai saat apa? Dikatakan ayat yang ke-14 tadi. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maksudnya saat seorang meresponi akan panggilan Tuhan. Saat orang meresponi akan hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi, pengiringan kepada Tuhan bukan cuma soal materi. Bukan soal lahiriah jabatan. Bukan soal ketenaran. Kalau kita ada di dalam mengiring Tuhan, fokus kita adalah materi. Fokus kita adalah ketenaran. Fokus kita adalah untuk mencari supaya kita dipandang orang. Sekali lagi, itu semua sia-sia. Sebab apa? Dikatakan
ada hadiah yang menanti, yang Tuhan sediakan. Ada hadiah menanti yang Tuhan sediakan. Dan sebagai penutup, yang sangat saya tertarik, ayat yang ke-15a, itu sebagai penutup. Karena itu, marilah kita. Disebut orang-orang yang telah mengenal Yesus. Marilah kita yang sempurna. Orang yang mengenal Kristus disebut dia sempurna. Dia berpikir demikian. Sekali lagi, milikilah paradigma yang baru di dalam pengiringan kita kepada Dia. Milikilah paradigma, suatu konsep yang baru. Ada tujuan yang akan kita tempuh. Ada sasaran yang akan kita pilih. Engkau dan saya dipanggil. Engkau dan saya masuk dalam lingkungan. Kalau dalam bahasa, kalau konsep penebusan, aguraso ex aguraso, dikeluarkan, lutro dibebaskan. Itu bukan berbicara untuk hanya sekedar memperoleh berkat. Berkat itu hanya mengikuti. Tetapi engkau dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia. Kita dipanggil untuk ada di dalam kuasa kebangkitannya. Kita dipanggil untuk masuk serupa di dalam kematiannya. Itu yang sedang Tuhan kerjakan. Dan yang perlu kita lakukan sebagai orang yang mengenal Dia secara benar. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar kepada Dia? Pengenalan bukan hanya sekedar tahu, tetapi pengenalan adalah hubungan di dalam keintiman. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mengenal secara benar. Dan itu ketika dipertanyakan kepada diri kita, sudahkah engkau dan saya memiliki pengenalan itu? Milikilah pengalaman, milikilah pengenalan yang benar kepada Dia. Dan ku ingin mengenal. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Yesus, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu, dan kehadiran-Mu Tuhan yang memenuhi, menguasai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawatan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu melawat kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, jika kami ada di tempat ini hari ini untuk bersama dengan umat-Mu memuji memuliakan nama-Mu, kami percaya ketika kami datang dengan hati kami yang rindu akan Tuhan, maka dalam ibadah ini Tuhan kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Baik itu lewat pujian, demikian juga lewat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk isi hati-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Gandru pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tidak kembali begitu saja, tapi firman Tuhan membawa kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam, membawa kami untuk terus dapat menjadi pribadi yang memiliki hati yang selalu rindu akan Tuhan. Karena kami percaya ketika pengenalan kami benar akan Engkau, sehingga kami memiliki perilaku yang benar. Ketika kami memiliki pengenalan yang sungguh akan Tuhan, maka pola hidup kami akan berubah. Hidup kami akan terus menunjukkan pribadi yang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ketika kami memiliki pengenalan yang benar, maka kami memiliki sasaran tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus meteraikan firman itu dalam hidup kami, dan biar firman Tuhan membawa kami terus bangkit di dalam Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu, terus berikan hikmat dan kuasa-Mu, dan hikmat kepada Allah terus menyertai hamba-Mu supaya ketika melakukan pelayanan apapun senantiasa Engkau pakai untuk menjadi berkat. Berkati keluarga dan usaha yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Dan setiap hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus melengkapi setiap kami hamba-Mu, supaya kami dapat melakukan pelayanan ke depan dengan kuasa Tuhan
menyertai kami dan umat Tuhan yang hari ini hadir dengan berbagai macam pergumulan hidup apapun. Kami percaya ketika pengenalan kami benar akan Tuhan, maka kami akan melihat pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Engkau yang datang dengan beban berat, percayalah ada kekuatan Tuhan yang menyertai engkau. Ketika engkau datang dengan tubuh yang kurang sehat, percayalah mujizat Tuhan sampai hari ini terjadi bagi orang percaya. Ketika engkau menghadapi perang rohani, percayalah Tuhan sudah memberikan perlengkapan bagi kita, yaitu firman-Nya, lihat rohnya, supaya engkau menjadi orang yang hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kita lupa kami juga berdoa menyerahkan persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang terus bekerja, dan umat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri, supaya tidak ada yang membatalkannya, tetapi sentiasa datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang rindu akan Tuhan, dengan hati yang siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ketika Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Mari Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.